Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma illa ma fahamtana ya rabbal alamin. Amma ba'du, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang sama-sama kami hormati. Begitu juga wabil khusus yang ikut hadir bersama kita, Bu Lurah dan para habaib. Di sini ada Al Habib Muhsin Al Haddad, Habib Habibi Ali Habibi Al Munawwar, Habib Husain Al Attas, Habib Abdurrahman Al Attas. Begitu juga yang ikut hadir bersama kita para pejabat pemerintahan yang mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dilancarkan semua urusannya. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah, membimbing kita kuat dari dunia sampai di akhirat. Dan juga salam istimewa saya haturkan kepada para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang mudah-mudahan sing ikut hadir malam ini sing lagi punya penyakit diangkat oleh Allah penyakitnya. Mudah-mudahan sing duwe utang akeh, mudah-mudahan utangnya bebas wis. Mudah-mudahan sing lagi sumpok-sumpoknya juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bejo dunia bejo akhirat, dan kita semua nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nanti kedepannya saya cuma mau cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mawon, Mas. Karena memang yang dianjurkan oleh para ulama di bulan Maulid niki, kita itu harus mengetahui Rasulullah itu siapa, bagaimana kehidupan beliau, sehingga kita itu nek misalkan mau cinta, kita itu harus lebih kenal dengan beliau. Nggih, Pak. Kalau misalkan tak tanya, tiba-tiba kita cinta aja begitu saja, tidak kenal orangnya, kira-kira mungkin apa boten niku? Mungkin apa boten, Pak? Kayak hampir mustahil, tidak kenal kok cuman cinta, aneh kuwi, ya. Aneh. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu, kenapa kok kita harus cinta sama beliau? Kenapa kok kita harus beriman kepada beliau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya niku tidak pernah macam-macam dari mudanya. Dari kecil itu tidak pernah macam-macam beliau. Jadi apapun yang beliau lakukan, tidak pernah ada hal kesalahan yang beliau pernah lakukan, itu tidak pernah. Ya. Jadi keburukan yang beliau lakukan itu tidak ada di dalam kehidupan beliau. Ya. Tidak ada. Bahkan kata para ulama, bukan hanya keburukan yang tidak ada, hal biasa itu Rasulullah tidak pernah melakukannya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi semua yang dilakukan Rasulullah itu semuanya istimewa. Semuanya. Dari jalannya beliau, duduknya beliau, bicaranya beliau, semuanya istimewa. Maka itu Rasulullah pada masa mudanya pun itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah majelis ini mudah-mudahan iman kita bertambah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, Rasulullah niku dari masa mudanya tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Nek kita ini, walaupun misalkan saya tidak usah kita. Nek saya nih, saya itu misalkan masih kecil, ya, waktu itu kecil, terus sekarang sudah dewasa, itu kesalahan masa kecil itu masih diingat-ingat kadang. Ya. Saya kan aslinya Bogor, Bapak Ibu. Waktu belum lama saya pulang ke Bogor, saya ada majelis. Nah pas majelisan itu, sing hadir akeh sing teman-teman dulu SD bareng, ya, sekolah SD bareng. Akhirnya setelah majelis wis panjang lebar, pada saat itu temanya juga agak berat. Tidak lama setelah majelis ada teman saya nepok saya seperti ini. Saiki wis jadi Habib sampean. Jarene.
Saya ingin Allah wis jadi Habib, padahal saya Habib dari kecil. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu dia kalau ketemu saya, yang dia ceritakan semua aib saya dari kecil itu. Sampai ingat gak di SD dulu makan gorengan 3 ngakunya 2. Pokoknya diingat-ingat. Ya. Nah, Rasulullah SAW tidak ada yang bisa diingat kecuali keindahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya pernah beliau itu pas umurnya 25 tahun, Bapak Ibu. Beliau itu kan kerjaannya apa? Gembala domba. Pada saat itu beliau gembala domba itu di atas bukit pegunungan malam hari. Jadi Rasulullah itu masa mudanya itu kerja. Jadi misalkan ada anak muda kok tura turu ya kerja itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah masa mudanya itu umur 25 tahun beliau kerjanya gembala domba. Nanti diupah sama yang punya dombanya. Pada saat itu beliau gembala pada malam hari. Tidak lama ada teman beliau namanya Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Ngerti Pak? Ngertos Pak? Pernah dengar enggak? Bu, ngertos Bu? Raffi Ahmad ngertos Bu? Wah, tahu semua ini. Saya juga tahu ya. Dulu ada sahabat beliau Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Rasulullah umur 25 tahun kan belum diangkat menjadi Rasul, masih anak muda. Sa'ib bin Abi Sa'ib datang ngomong, ya Muhammad, wahai Muhammad, sampai ndak ikut acara pernikahan di desa kita. Waktu itu Rasulullah kan di bukit. Kata Nabi Muhammad, lu raiso, aku lagi kerja, lagi ngebala domba. Akhirnya kata sahabatnya, wis biar aku sing jaga. Kata Sa'ib bin Abi Sa'ib seperti itu. Rasulullah mendengar seperti itu, oke, monggo. Saya mau hadir acara pernikahan di desa. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, acara pernikahan pada saat itu hampir mirip-mirip kayak pernikahan zaman kita sekarang, sing rak genah ya. Ya ada minuman keras, bukan es batu ya. Minuman keras niki wis koyo ngono wis. Minuman keras terus perempuannya kekurangan bahan nih lho Pak. Ya, tahu ya. Nah, zaman sekarang saya juga heran, wis kekurangan bahan. Ndak taunya orangnya hitam, banyak apa las-lasannya. Saya juga heran itu. Oh, sing indahnya itu ya. Nah, Rasulullah akhirnya tetap niat ingin menghadiri pernikahan tersebut, turun dari bukit. Sampainya Rasulullah SAW di pertengahan jalan. Di dalam suatu hadis diriwayatkan Rasulullah mengatakan seperti ini, tidak ada yang bisa membangunkanku kecuali panasnya matahari. Artinya apa? Beliau jalan malam hari itu ketiduran, bangun-bangun sudah apa? Sudah siang. Berarti apa artinya? Rasulullah tidak jadi hadir. Itulah salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah melakukan hal yang biasa-biasa saja. Nih misalkan kita umpamakan Bapak Ibu, Rasulullah hadir pada saat itu. Pernikahan yang banyak perempuan tidak nutup auratnya, banyak minuman keras pada saat itu hal biasa. Biasa itu. Jadi orang dulu itu, pemuka-pemuka daerah pada saat itu, nek hadir hal-hal seperti itu bukan hal yang aib, bukan hal buruk. Nah, zaman saiki kan beda lagi ya. Masa ustadz atau habib hadir dangdutnya dengarnya wis saru gitu ya. Nah, Rasulullah itu kalau misalkan hadir itu tidak bakal diingat-ingat sama orang kafir nantinya. Hal biasa. Cuman subhanallah kok Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini kayak Allah mau ngomong, Muhammad sampean ini tidak boleh melakukan hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? Sampean ini pemimpin alam semesta ini. Sampean ini pemimpinnya. Jadi tidak boleh melakukan hal yang biasa-biasa saja. Pernah juga Rasulullah pada umur 35 tahun, beliau itu ikut renovasi Ka'bah. Pada saat itu Ka'bah ada kerusakan, akhirnya direnovasi. Nah, anak-anak muda itu ikut gotong royong ya, kerjasama. Pada saat itu saling membawa batu. Batu itu pada saat itu orang-orang dulu kan make itu kayak gamis seperti ini Pak. Gamis atau pakai sarung. Anak-anak muda bawa batu itu tidak pakai tangan. Ditaruh sini, apa itu namanya Pak? Digembol, mantap. Saya biasa dengarnya dicincing ya. Jadi batu ditaruh sini nanti diangkat. Seperti itu kan aurat kita apa? Ketok. Nah, Rasulullah bawanya pakai tangan. Akhirnya Rasulullah ngomong sama salah satu ketua di situ, wahai ketua, ini saya boleh tidak bawa seperti teman-teman saya itu? Soalnya pakai tangan itu keberatan. Kata ketua di situ, monggo bawa pakai sarung atau pakai gamis baju sampean, biar bawaannya akeh dan juga tidak terlalu berat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Kok subhanallah Rasulullah pas mengangkat sarungnya atau bajunya untuk meletakkan satu batu, hampir terlihat aurat beliau, Rasulullah langsung pingsan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Artinya apa? Rasulullah tidak pernah terlihat auratnya selain mahramnya, tidak pernah. Seumur hidup beliau tidak pernah terlihat. Memang ada satu riwayat Rasulullah katanya keluar rumah beliau itu kan depan rumah yang langsung masjid, nempel sama masjid. Katanya Rasulullah itu saking ada orang mau nemukan beliau buru-buru rak nemu baju. Katanya Rasulullah itu pakai sarung sampai sini. Ya. Auratnya tetap tetap ketutup. Rasulullah keluar. Ya. Jadi Rasulullah memang tidak pernah terlihat auratnya seumur hidup beliau. Padahal ya, nek misalkan kita umpamakan gitu, Rasulullah pada saat itu auratnya terlihat. Itu wis biasa pada saat itu wong tawaf itu Bapak Ibu, itu telanjang, Bu. Ya, Pak. Telanjang, nggak pakai apa-apa wis biasa orang yang membuka auratnya pada zaman jahiliyah itu wis biasa. Makanya naudzubillah min dzalik, kok zaman akhir niki kok meh podo sama zaman waktu itu. Nah walhasil kalau misalkan kita umpamakan seperti tadi Rasulullah auratnya terlihat, itu tidak bakal menjadi keburukan, biasa. Cuman sekali lagi saya katakan Rasulullah ini tidak diizinkan oleh Allah untuk melakukan hal yang biasa-biasa mawon, itu tidak diizinkan. Bahkan beliau tidak bisa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah inilah Rasulullah. Dan Rasulullah itu terkenalnya tidak pernah bohong Bapak Ibu. Seumur hidup. Walaupun sedang bercanda, guyonan ini tidak pernah bohong. Walaupun mbak bodoh nih. Ya. Nah kita tidak bohong sama istri, masalah nih kok. Ya. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senyum-senyum kebiasaan nih ya. Nek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bohong, seumur hidupnya tidak pernah, Bu. Jadi dari mulai beliau kecil sampai beliau meninggal seumur hidup tidak pernah bohong, walaupun guyonan tidak pernah. Ya. Makanya Rasulullah itu dijuluki apa sama sahabat-sahabatnya, orang-orang kafir, Al-Amin, orang yang terpercaya. Yang juluki beliau itu musuh beliau duluan. Ya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang orangnya itu bersih zahir batin, ganteng zahir batin. Semuanya indah with zahir batin. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya pas Rasulullah umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau kan ngumpulin keluarganya. Wis koyok ngene wis. Misalkan nih koyok ngene. Ngumpulin keluarganya, Rasulullah diri di satu bukit. Rasulullah mengatakan, "Wahai kaumku, sampean percaya napa boten? Nek misalkan aku katakan di belakangku iki ada satu kaum mau menyerang kota Mekah." Itu serempak Bapak Ibu, mereka itu mengatakan percaya, teriak semua. Kenapa? Kata mereka, kami tidak pernah sekalipun mendapati engkau ini berbohong, tidak pernah, mulutmu ini bersih. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersih mulutmu ini, tidak pernah bohong. Walaupun kita lihat di belakang sampean ora ono apa-apa, cuma nek sampean sing ngomong kami bakal apa? Percaya. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu haulin minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma mada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy pas mengatakan, kami walaupun tidak melihat di belakangmu ini ada kelompok katanya mau nyerang kita, nek sampean sing ngomong saya pasti percaya, nek sampean sing ngomong kita pasti percaya, kata orang Quraisy pada saat itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan apa? Oke, nek seperti itu ketahuilah bahwasanya aku adalah utusan dari Allah. Di tangan kananku ada surga, di tangan kiriku ada neraka. Itu Bapak Ibu semuanya tidak ada yang berani jawab, diem semua, bingung itu.
iki loh sedetik lalu aku iki percaya sesuatu yang hampir mustahil, aku percaya sama Muhammad. Kok giliran dia ini ngaku menjadi Rasul, aku kok ra iso percaya. Itu adalah nopo? Hidayah. Alhamdulillah. Wah, ini hidayah, makanya hal yang ternikmat. Kita bisa masuk Islam, kita agama Islam, orang tua kita orang Islam. Tidak ada yang bisa menentukan Bapak Ibu. Kita ini kok tiba-tiba keluar dari rahim seorang ibu yang Islam. Itu tidak ada yang bisa menentukan. Naudzubillah min dzalik, misalkan lingkungan kita orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mungkin kita sulit beriman. Cuman alhamdulillah Allah ini kayak sayang sama kita. Ya, ya benar sayang. Kalau kita sudah dijadikan orang Islam, berarti Allah memang pengen kebaikan dari kita. Tinggal kitanya saja. Kita mau seperti apa itu nanti, pemesanan tiket surga itu tergantung kita nantinya. Nah, itu orang-orang kafir pada saat itu tidak bisa tidur Bapak Ibu. Bingung itu. Iki kok aku loh nitipin barang sama Muhammad iki loh rak pernah bohong. Aku kok tidak percaya giliran dia ini ngaku menjadi Rasul. Bingung itu. Besokannya datang segerombolan. Muhammad, katanya sampai nikir Rasul, utusan Allah. Oke, kata Rasulullah. Aku utusan Allah, aku adalah Nabiullah. Kenapa? Aku mau melihat mukjizat mungkin, monggo. Itu di depanmu ada pohon. Engkau panggil pohon itu kalau bisa. Nek sampai bisa panggil pohon itu sampai mendekat denganmu, kami akan beriman. Rasulullah tinggal panggil, Pak. Katanya di dalam riwayat, pohon itu bergerak kiri, kanan, depan, belakang, melepaskan akarnya dari tanah dan langsung maju ke hadapan Rasulullah SAW. Yang minta tadi Bapak Ibu, apakah mereka beriman? Boten. Mereka malah mengatakan apa? Kayak sihir, dukun nih, dukun nih kayak. Padahal mereka Bapak Ibu, misalkan ditanya, sampai mengatakan Muhammad iki dukun, sampai punya konco dukun apa boten? Mereka mengatakan wah, koncoku sing dukun. Ono dukun yang ini. Ono boten. Kok meneng-meneng ae iki paham apa ora iki? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Orang yang mengatakan Rasulullah, menghina Rasulullah ini dukun, penyihir. Mereka ditanya, sampai niki pernah melihat dukun? Akeh koncoku sing dukun. Ono apa boten dukun itu kayak Rasulullah? Mikir meneh dia. Iya, ra ono. Muhammad iki beda. Besokannya datang lagi segerombolan. Muhammad, kami akan beriman apabila engkau bisa menunjukkan kami satu mukjizat. Nggih, monggo. Kami mau bulan niki sampai belah bulan, Pak. Bulan no. Bukan main-main, nek kita kan biasanya belah jeruk iki ya. Belah duren. Ini ndak bulan dibelah sama Rasulullah SAW. Yang minta itu bulan kebelah sudah. Yang minta tadi bulan terbelah. Apakah beriman? Boten, ndak ada yang beriman. Itu adalah nopo? Hidayah. Mereka sudah mentok itu. Berarti yang mereka katakan itu, mereka itu percaya sama Rasulullah. Sedangkan tatkala Rasulullah itu mengatakan beliau adalah utusan Allah, kok mereka tidak percaya? Kenapa? Bukan karena tidak percaya sama Rasulullah. Mereka tahu Rasulullah ini orangnya apik luar biasa. Cuman kenapa? Mereka ini gengsi, sombong. Alah, cah nom. Memang seperti itu. Dulu itu banyak orang-orang Quraisy yang tua-tua ngomongnya seperti itu. Alah, cah nom ini kok ngaku-ngaku seperti itu. Maka dari itu Rasulullah SAW itu mengeluarkan semua argumen beliau bahwasanya memang beliau Rasul. Bayangkan Pak, orang tidak pernah salah seumur hidup, tidak pernah bohong seumur hidup. Ini kita kasih perumpamaan biar lebih enak. Misalkan ya, misalkan ada orang namanya Mukidi, misalkan nih Pak. Ada nomor buatan nih Pak. Mukidi, mudah-mudahan buatan enten Pak, buatan nih. Saya pernah ngisi di Sayong itu tak ngomongin gini ono orangnya. Jadi izin saya. Misalkan Mukidi Bapak Ibu, Mukidi ini sifatnya orangnya ini elek, ireng. Yang paling penting setiap hari tidak pernah jujur, itu paling penting. Pokoknya tidak enak ini orang ini. Cuman kok tiba-tiba dia datang ke majelis ini ngomong sama kita, misalkan ngomong ke saya atau ngomong ke jenengan semua. Bapak Ibu, nanti nek misalkan pulang jangan lewat Bang Jos itu. Ini misalkan mau nih ada Bang Jo misalkan nih. Jangan lewat Bang Jos itu. Ini sing ngomong Mukidi sing senengin apa? Ngapusi. Kenapa kok ndak boleh lewat situ? Di situ ada razia. Misalkan sing ndak pakai helm, wah Pak polisi sudah siap nih ya. Sudah siap. Jangan lewat situ pokoknya.
Di situ ada razia. Ini tak tanya hadirin hadirat, kira-kira sampean percaya apa boten? Seharusnya kan boten. Nek kulo kayaknya percaya Pak. Kenapa? Takut kali ini dia nopo jujur. Kulo ditilang bukan mobil saya, mobil teman saya. Ya saya sih aman-aman saja. Nah, teman saya sing kesian. Kali ini Pak, kenapa? Karena yang omongan dia ini bisa membahayakan kita kalau dia jujur. Atau misalkan contoh lainnya, dia mengatakan jangan pulang nanti lewat jalan apa gitu. Gang nopo nih. Di situ soalnya ada ular. Wah, saya lebih baik lewat jalan lain wis daripada dipatul ya. Naudzubillah min dzalik. Ini mukidi, Pak. Mukidi ya, yang sering ngapusi, elek ra enak pokoknya orangnya. Kalau dia mengkabarkan satu kabar, yang kabarnya itu bisa membahayakan kita, lebih baik kita percaya. Nggih. Lebih baik napa? Kita percaya. Takut-takut kali ini dia jujur. Apalagi Rasulullah, Pak. Yang beliau bawa apa kabar ini? Tidak main-main tentang surga dan neraka nih ya. Surga dan neraka. Seharusnya makanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu minimal mereka itu nek misalkan tidak senang sama Nabi Muhammad, itu minimal tidak apa-apa wis. Aku beriman mawon, takut-takut Muhammad ini benar. Seharusnya seperti itu. Apalagi Rasulullah ini tidak pernah bohong seumur hidup. Indah zahir batin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW ini tidak ada celah. Mereka mau menghina istri Rasulullah tidak bisa. Wong kehidupan Rasulullah itu kita tahu semua, istrinya berapa. Sampai beliau masuk kamar mandi kita ini tahu caranya seperti apa. Beliau mengajarkan kita sampai apa? Cebok. Jadi Rasulullah itu kayak hidup di satu rumah yang temboknya ini terbuat dari kaca, Pak. Semuanya bisa melihat. Semuanya. Sampai para sejarawan yang menulis sejarah Rasulullah sampai sekarang masih ditulis. Mereka itu sampai menghitung uban yang ada di rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu sekecil-kecilnya. Gelas-gelasnya Pak kita tahu namanya apa. Unta beliau siapa, keledai beliau siapa. Kita bahkan tahu jumlah baju beliau berapa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nggak ada yang diumpet-umpetinya. Disembunyikan gitu dari sejarah Rasulullah, nggak ada. Rasulullah kayak mau mengatakan, ayo lihat kehidupanku. Sampai lihat dari ujung ke ujung, luar dalam sampai lihat kehidupanku. Ya. Kalau ada yang jelek itu sampai kritik, tapi tidak ada yang bisa ngeritik beliau. Maka dari itu pada saat itu orang-orang kafir nek mengolok-olok Rasulullah, ya kayak tadi, oh ini sihir iki dukun ini. Terus ada yang mengatakan lagi Muhammad iki kayaknya wis gila kayaknya. Ada yang mengatakan seperti itu. Mereka juga ditanya, sampean pernah melihat orang gila, orang edan? Wah, koncoku sing edan, kata dia gitu. Ada ndak orang edan kayak Muhammad? Mikir meneh dia. Iya ya, ra ono koyo. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah salah sedikit pun. Jadi maaf nek misalkan sampai nemu habaib atau kiai, alhamdulillah di Indonesia ra ono. Ya, ini akidah ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah mawon. Semuanya sing mengaku orang Islam itu meyakini hal seperti ini. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada. Cuman nek ada habaib, imamah segede apapun, ada kiai wis viral seapapun, nek dia mengatakan Rasulullah pernah salah, alah nak Rasulullah manusia pernah salah, oh jadi percaya. Nggih. Rasulullah tidak bisa salah, Pak, Bu. Nek Rasulullah salah, berarti sing ngirim salah. Nggih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia termulia di muka bumi ini. Termulia, Pak. Di antara para rasul, di antara malaikat kalah sama Rasulullah. Bahkan malaikat itu ada yang mengatakan mereka itu khidmah itu membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, inilah sejarah singkat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing intinya Rasulullah itu tidak bisa salah, ya. Itu dia, nggak punya kekurangan. Saya punya guru ada orang Syria, Pak. Orang Syria wis aduh wis. Tahu Syria, Pak? Bu, tahu Syria, Bu? Syria aduh pokoknya. Beliau mengatakan, waktu itu beliau diundang, ini di Perancis, suruh cerita tentang Nabi Muhammad. Orang yang hadir ini bukan orang Muslim, bingung enggak sampean? Suruh cerita ngomong seseorang yang mana yang mendengarkan ini nggak percaya sama orang yang diceritake. Akhirnya beliau tetap cerita. Kata beliau seperti ini, saya bakal cerita dari buku-buku yang dikarang oleh orang-orang kafir tentang Nabi saya, Nabi Muhammad.
Nek misalkan Nabi Muhammad punya kesalahan, saya pertama kali orang yang tidak beriman. Akan tetapi beliau sampai ngisi 10 hari di situ. 10 hari di Perancis tentang Rasulullah. Sampai 10 hari beliau tidak menemukan kesalahan tentang Rasulullah SAW. Malah yang mendengarkan ini masuk Islam semua. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini iman kita yang harus kita bawa, kita dan keturunan-keturunan kita sampai mati nanti. Jangan sampai kita ini acuh tak acuh tuh wis rak karuan, pokoknya ndak peduli. Alah, ndak apa-apa kita mengatakan Rasulullah itu salah. Wah, hati-hati. Ini garis merah nih bagi orang muslim nih. Rasulullah SAW garis merah. Hati-hati nek kita ngomong. Maka dari itu nyebut Rasulullah itu ndak kayak nyebut bojo kita, Pak. Bu, ya. Beda, ya. Maka dari itu di Al-Qur'an sampai dijelaskan, sampai jangan pernah manggil Rasulullah seperti sampai manggil koncone sampai dewe. Ndak boleh itu. Ada hukumnya. Makanya sholawat kita diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut Rasulullah harus seperti apa? Karena Rasulullah ini wis garis merah sudah, ya. Ndak boleh macam-macam. Karena nek misal kita berani-berani, misalkan nih Pak, naudzubillah min dzalik. Kita berani-berani kok, alah Rasulullah memang pernah salah. Masa kecilnya beliau itu pernah melakukan genah pokoknya. Itu hati-hati. Nanti soalnya di akhirat itu kan semuanya kan meninggalkan kita. Yauma yafirul mar'u min akhi. Kita punya saudara dekat meninggalkan kita. Wa ummihi wa abi. Ibu bapak kita meninggalkan kita. Wa sahibatihi wa bani, istri, suami sing kita cintai pada hari ini di dunia ini itu bakal meninggalkan kita. Anak yang kita cintai dan mencintai kita bakal meninggalkan dia bakal meninggalkan kita. Tatkala dihisab nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali satu orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ndak percaya monggo duluan. Jadi ndak ada yang bisa menolong kita nanti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya para ulama, orang-orang soleh itu, para penghafal Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat, bisa setelah Rasulullah izinkan. Nek Rasulullah belum diizinkan atau belum mengizinkan, tidak ada yang boleh memberikan syafaat. Jadi kunci utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini sekilas agar iman kita bertambah sama Rasulullah. Ternyata Nabi saya ini pemimpin kita, yang orang yang bakal berjuang mati-matian bukan hanya di dunia, nanti di akhirat untuk kita. Kita ini kan Bapak Ibu kan maksiatnya akeh. Nih, maksiat kita akeh, setiap hari maksiat. Yang kita harapkan apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu di bulan Maulid niki mumpung. Ini bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat akeh, pengampunan akeh. Nah, cuman siapa yang mau, tidak semuanya dikasih sama Allah. Siapa yang mau ya dikasih sama Allah. Yang mau maksudnya apa? Yang berusaha hadir majelis ini, yang berusaha sholawat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berusaha baca sejarah Rasulullah, ngikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak mau pipi ya wis nggak dapat. Maka dari itu di dunia ini kita kayak mesen tiket kita ke surga masing-masing, Bapak Ibu. Maka dari itu saya sering mengatakan masuk surga itu bukannya gampang, Bapak Ibu. Angel masuk surga itu. Angel, kita harus ibadah, kita harus meninggalkan maksiat, kita harus ngikutin sejalur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah kita harus benar. Itu angel itu. Ya. Harus perlu apa? Perlu perjuangan. Maka dari itu kita mau sekamar sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga sangat angel. Jangankan sama Rasulullah, sama ulama mau, sama Imam Syafi'i, itu ayo angel banget wis angel banget. Maka dari itu di dunia ini kan tidak sama, Pak Bu. Orang sing rajin ngaji, sing rajin baca Al-Quran, sing rajin membaca sejarah Rasulullah, sama orang yang tidak pernah baca itu pasti benten. Pasti beda itu. Di surga disamakan, rak mungkin ya. Masa iya Imam Syafi'i sing tidak pernah tidur setiap malamnya hanya mengkaji ilmu Allah,
mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, nanti di surga satu kamar sama kita Bapak Ibu. Kan rak mungkin ya. Kita sing turu mangan ya. Tiba-tiba di surga nanti satu kamar sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mungkin nanti protes. Ya Allah niki kok kroco-kroco iki kok. Ya. Kok gabung sama saya? Saya bendino iki rak turu-turu kok. Dia ini mangan turu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahwasanya setiap hari ini ada ampunan Allah. Setiap hari ini rezeki Allah diturunkan. Maaf, rezeki bukan hanya uang Bapak Ibu. Sampai bisa sholat subuh berjamaah itu rezeki luar biasa. Banyak orang sing hari ini dapat 10 juta cuman tidak bisa sholat subuh berjamaah, ya podo mau tidak dapat rezeki itu. Jadi hari-hari ini banyak rezeki berturunan. Cuman sekali lagi siapa yang mau. Maka dari itu nih ada majelis seperti ini monggo hadir. Kapan lagi kita mau hadir majelis-majelis seperti ini? Mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di dunia ini, mudah-mudahan kita bisa berkumpul di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang keluar dari sini bisa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah ini iman kita, cinta kita, akidah kita kepada Rasulullah bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti tatkala kita meninggal kita membawa akidah yang seperti ini, mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau adalah manusia termulia di muka bumi ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang saya hormati, begini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah di dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.